Penulisan nama telah kami share pada kolom chat Zoom. Baik Bapak Ibu, karena sebelum materi dimulai, akan ada pengundian hadiah berupa saldo Saktiling untuk dua peserta yang beruntung. Bagi Bapak Ibu untuk bisa menginstal aplikasi Saktiling, dipersilakan untuk menginstal terlebih dahulu sesuai dengan langkah-langkah yang telah kami berikan pada kolom chat Zoom. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang belum menginstal aplikasi Saktiling, dipersilahkan untuk menginstal terlebih dahulu sesuai dengan panduan dan langkah-langkah yang telah kami berikan pada kolom chat Zoom. Kami informasikan untuk Bapak Ibu diharapkan menyesuaikan background Zoom sesuai dengan yang kami kirimkan, supaya pada saat sesi foto bersama dapat seragam untuk background Zoom telah diberikan pada kolom chat Zoom. Kami informasikan kembali kepada Bapak Ibu, diharapkan menyesuaikan background Zoom sesuai dengan yang telah kami kirimkan, supaya pada saat sesi foto bersama dapat seragam. Untuk background telah kami berikan pada kolom chat Zoom. Oke Bapak Ibu, baik. Yang sudah masuk ke ruang Zoom diharapkan mengisi daftar hadir terlebih dahulu pada kolom chat Zoom. Sekali lagi Bapak Ibu yang telah hadir, diharapkan untuk mengisi daftar hadir yang telah dikirimkan pada kolom chat Zoom. Baik Bapak Ibu dapat kunjungi sosial media kami untuk mendapatkan informasi menarik perihal sakti, dan Bapak Ibu bisa cek pada link sosial media yang sudah di-share oleh tim sakti pada kolom chat Zoom. Sekali lagi Bapak Ibu dapat kunjungi sosial media kami untuk mendapatkan informasi-informasi menarik perihal sakti. Bapak Ibu bisa cek pada link sosial media yang sudah di-share oleh tim sakti. Terakhir Bapak Ibu, saya ingatkan, bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke ruang Zoom, diharapkan mengisi daftar hadir yang telah diberikan oleh tim sakti pada kolom chat Zoom. Oke, untuk acara pada pagi hari ini saya mulai. Selamat pagi Pak Indro, apa kabar? Halo Pak Indro. Pak masih di mute Pak, mungkin bisa dibuka dulu mic-nya Pak. Selamat pagi Mas Rehan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Ini di Kediri cuacanya lagi redup, agak mendung ini. Wah sama nih Dan Pak, di Bandung pun sama nih. ya, Habis anginnya hujan. cukup kencang anginnya. Oke. Dan kita mulai ya Bapak Ibu. Yang kami hormati, kita akan mulai acara Bincang-Bincang Sakti series keempat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati narasumber pada kegiatan BBS pagi hari ini, Bapak Endro Puji Astoko, SPMMA, selaku pendiri dan manajer Koperta Langgeng Mulyo. Bapak Endro Puji ini juga Bapak Ibu punya beberapa pengalaman yang menarik, yaitu pernah menjadi marketing PT Sindo muncul pada tahun 1997 sampai 2010, serta menjadi konsultan link KUKM, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar, konsultan klinik bisnis KUKM Kabupaten Kediri tahun 2022 sampai sekarang, pendamping UKM Batik Kinara Kabupaten Kediri, Kepala Pusat Kajian dan Inkubasi Bisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Kediri, serta dosen tetap Fakultas Pertanian Universitas Islam Kediri, program studi agribisnis. Dan pengalaman-pengalaman lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena Pak Indro Puji memiliki perjalanan panjang, khususnya di bidang pendidikan dan perkoperasian, ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, peserta BBS series keempat, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpah rahmat kepada kita untuk mendapatkan hadir pada kegiatan pagi ini di
kegiatan webinar Bincang-Bincang Sakti dengan tema Praktek Penerapan Digitalisasi di Koperasi Konsumen serta Sektor Real. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya Muhammad Rian Firdaus sebagai moderator pada kegiatan hari ini membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah pembukaan. Kita buka pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Kita lanjut, yaitu ada agenda selanjutnya yaitu pembacaan doa, sesi foto bersama, undian, penyampaian materi, serta dilanjut diskusi dan tanya jawab. Diakhiri sesi game dan penutup. Sebelum kita mulai pada kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa demi kelancaran dan semoga dengan berlangsungnya kegiatan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Doa bisa dilakukan di dalam hati, disesuaikan dengan keyakinan dan kepercayaan Bapak Ibu masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu adalah sesi foto bersama terlebih dahulu. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan webcam atau kamera terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu bisa mengaktifkan webcamnya ya, kamera Zoom-nya untuk melakukan sesi dokumentasi. Ini nanti untuk sesi dokumentasinya akan saya pandu dan teman-teman tim Sakti bisa membantu ya. Oke. Baik Bapak Ibu bisa on cam terlebih dahulu ya untuk sesi dokumentasi. Oke, masih ada yang belum nih. Mungkin dari teman-teman CU Mitra Mandiri nih ya, masih belum on cam nih. Dari teman-teman TEPS juga. Yo, mungkin agak ada trouble sedikit. Oke, Bu. Ya, mungkin bisa dimulai ya untuk sesi dokumentasinya. Mungkin saya pandu untuk teman-teman Sakti. 3, 2, 1. Oke, lanjut. 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu, terakhir 3, 2, 1. Terima kasih ya Bapak Ibu untuk telah mengaktifkan webcam dan kamera Zoom-nya. Mungkin bisa dinonaktifkan kembali. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke agenda selanjutnya yaitu kita akan bagi-bagi hadiah atau undian berupa saldo Saktiling. Ini akan diundi bagi peserta yang sudah mendaftar. Pemenang yang beruntung itu ada 2 orang ya Bapak Ibu. Mari kita lihat nih. Kita hitung mundur 3, 2, 1. Mulai. Selamat kepada Pak Trianto Wahyu dari KSP Mina Lestari Sejahtera. Apakah ada? Mungkin Pak mulai longgar kemudian memastikan kemenangan. Ada Pak Trianto? Ada. Oke, selamat ya Pak untuk mendapatkan hadiah dari tim Sakti itu berupa saldo Saktiling. Nanti akan kami hubungi ya untuk pemberian hadiahnya. Mungkin Ya, tim terima Sakti kasih. bisa di spin kembali 3, 2, 1 untuk pemenang selanjutnya. Baik, selamat untuk Kak Esther Kristiana dari CU ARA. Apakah ada? Kak Esther? Hadir, Apakah hadir? Kak. Hadir? Kak Esther? Hadir. Oke, selamat nih Kak Esther untuk hadiahnya.
Terima kasih. Untuk saldo sakti linknya nanti akan dihubungi kembali ya oleh tim sakti. Selamat kepada Bapak Ibu yang telah mendapatkan hadiah. Untuk teknis hadiahnya akan dihubungi lebih lanjut oleh tim sakti. Kalian saya ucapkan selamat bagi pemenang. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu adalah penyampaian materi mengenai praktek penerapan digitalisasi di koperasi konsumen serta sektor real. Akan disampaikan oleh Bapak Endro Puji Astoko, SP MMA, selaku pendiri dan manajer Koperta Langgeng Mulyo. Selama pemaparan materi berlangsung, diharapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menonaktifkan mikrofon demi keefektifan dan kelancaran pada kegiatan pagi hari ini. Juga kepada Bapak Ibu, bila selama pemaparan materi, Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk melakukan raise hand nantinya ataupun bisa via kolom chat Zoom. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Adi untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Bisa di-share ya untuk slide-nya. Oke, terima kasih Mas Rehan Firdaus atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu peserta Zoom. Salam sukses Koperasi Jaya Anggota Sejahtera. Perkenalkan, saya dari Koperta Langgeng Mulyo, tepatnya berada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dan ini merupakan salah satu rekanan dari Sakti Link. Jadi semoga apa yang kita diskusikan hari ini membawa banyak manfaat bagi modernisasi, terutama di dalam arah digitalisasi di dalam bisnis koperasi yang ada di Indonesia. Dan Sakti Link ini merupakan solusi yang terbaik yang menurut saya yang sudah kita lakukan di semua lini bisnisnya yang ada di Langgeng Mulyo. Oke, sedikit gambaran. Oke, next. Oke, Langgeng Mulyo ini baru berusia sekitar 24 tahun. Jadi ini didirikan dengan basis kekuatan anggota. Jadi selama sekian tahun ini kita masih menggunakan teknologi yang manual, belum banyak tersentuh oleh teknologi, sehingga semua aktivitas ini ya belum tersentuh yang namanya digitalisasi. Nah, hadirnya Sakti Link ini dengan munculnya aplikasi digital, ini merupakan satu momen dan solusi bagi gebrakan di dalam modernisasi koperasi, terutama di dalam program digitalisasi. Kebetulan basic usaha kami ada di jasa keuangan, di swalayan pertanian sama perdagangan, dan yang terbaru ini program untuk resto dan perhotelan. Nah, di dalam fitur-fitur yang ditampilkan atau ditawarkan dalam Sakti Link inilah menjadi satu kesempatan dan peluang bagaimana kita bisa melakukan modernisasi di dalam pengembangan teknologi, terutama pada penguatan sisi bisnisnya yang berbasis digitalisasi. Oke, next. Nah, di dalam sistem kegiatan kami yang lama sebelum kenal Sakti Link ini masih sangat-sangat manual dan sangat jadul. Jadi sistem transaksi anggota ini masih memakai cara-cara yang manual, dan ini sangat menyita waktu dan antrian kadang panjang. Anggota harus datang ke tempat dan kadang dengan banyaknya antrian itu juga menjadi satu momen yang kurang nyaman bagi pelayanan anggota yang terutama
waktunya begitu terbatas dan begitu penting. Terus sistem laporan keuangan ya masih menggunakan standar SAK yang 2016, jadi ini masih manual juga. Dan belum ada perangkat teknologi yang bisa menunjukkan operasional. Nah itu momen-momen masa-masa jahiliyah yang dialami oleh Kepertalangumoyo. Oke, next. Nah ini gambaran kegiatan yang masih model lama. Jadi di dalam memutuskan transaksi pun kita harus ketemu baik manajer dengan pengurus, dan ini juga menjadi sesuatu yang menyita waktu dan sangat merugikan akses waktu yang dimiliki oleh anggota. Dan pada posisi seperti ini, koperasi menjadi sesuatu yang kurang menarik. Tidak ada waktu yang banyak tersita, keputusan juga lama, terus pelayanan yang memakai sistem manual ini juga menyita waktu cukup lama. Dan hal-hal ini menjadikan gambaran bahwa operasi ini menjadi sesuatu yang tidak menarik banget bagi masyarakat ataupun anggota. Oke, next. Nah, dengan hadirnya rekanan dari Saktiling ini menjadi satu momen pencerahan. Sudah mulai melakukan perlombaan modernisasi dengan hadirnya beberapa teknologi yang diarahkan oleh Saktiling, jadi mulai pelayanan sudah secara online, penghitungan uang dengan mesin penghitung uang, dan semua transaksi berbasis teknologi yang online. Nah, menjadikan transaksi menjadi cepat, dari anggota juga senang, dan pelayanan pun cukup menarik dan tidak menyita waktu. Next, berikutnya. Ini contoh model transaksi untuk simpanan anggota ya. Jadi di simpanan anggota yang lama itu penulisannya masih memakai cara manual dan ini menghitungnya juga cukup lama. Dan kadang-kala kalau petugas itu agak kurang sabar atau lagi ada masalah, ini tulisannya juga jadi jelek. Dan ini juga sesuatu yang kurang menarik bagi anggota. Tetapi dengan hadirnya teknologi ini banyak membawa perubahan. Jadi mulai dari buku anggota sampai simpanan ini sudah dicetak dengan printer dan cara memasukkannya pun cepat. Terjadi efisiensi waktu dan terjadi percepatan pelayanan. Jadi disinilah momen menariknya bahwa kehadiran teknologi digital ini menjadikan sesuatu yang lama menjadi cepat, pelayanannya lebih simpel, lebih menarik, dan ada satu momen yang menyenangkan di mana kehadiran teknologi itu menjadikan koperasi kelihatan lebih wah dan cukup membanggakan bagi anggotanya. Next. Nah, ini contoh gambaran kartu pinjaman yang semula itu sangat jadul dan modelnya kuno. Setelah kehadiran teknologi digital itu lebih menarik dan semua transaksi tercetak dan tingkat akurasi dan ketelitiannya lebih tinggi dibandingkan dengan cara-cara yang manual. Oke, berikutnya. Nah, di dalam pengembangan digitalisasi ini memang harus dilengkapi perangkat modern dan bisa menjalankan teknologi digitalisasi itu berjalan sesuai dengan konsep yang kita gambarkan. Di sisi lain, kesiapan dari SDM ini juga di dalam pengenalan, pemakaian teknologi dan perawatan, sehingga nanti di dalam SOP pelaksanaan di dalam program pengembangan modernisasi koperasi dengan basic digitalisasi ini tidak hanya
kuat di dalam basic penambahan teknologi, tetapi peningkatan profesional SDM ini juga perlu dikembangkan, dan alhamdulillah secara berkala dari timnya Saktiling ini selalu melakukan pembinaan dan penguatan kemampuan SDM kami, sehingga cara pandang dan kemampuan mereka semakin mahir, dan ini sangat membantu di dalam peningkatan pelayanan kami kepada anggota Kopertal Langurmoyo. Oke, next. Sekilas tentang Saktiling mobil. Jadi memang selama ini mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu bahwa dengan diluncurkannya aplikasi ini yang berbasis Android ini cukup memudahkan di dalam marketing, dan AO ini juga semakin simpel kerja. Mereka datangan, bisa membangun komunikasi dengan anggota. Dari kantor ini koneksitas lewat Bluetooth bisa dengan jaringan internet, maka semua transaksi ini sudah langsung tercetak di lokasi. Nah, beberapa fitur-fitur pelayanan yang sudah kita lakukan untuk basic yang di jasa keuangan ini mulai dari transaksi setor simpanan, transaksi penarikan simpanan, terus pelayanan transaksi ansuran pinjaman, ini bisa transaksi real time. Jadi ketika jaringan data ini tercover oleh internet, maka bisa berjalan lebih cepat dan akurasinya juga tinggi tingkat keletihannya. Dan hal ini cukup menyenangkan bagi anggota kami, karena dengan kemudahan-kemudahan itu waktu mereka atau aktivitas hariannya tidak terganggu dan tidak tersita karena kegiatan-kegiatan yang berkepentingan dengan Kopertal Langurmoyo. Sehingga dari gambaran ini sudah merupakan satu momen di mana kehadiran digitalisasi dari Saktiling ini cukup mempermudah kinerja tim kami, cukup meningkatkan kemampuan pelayanan secara online, dan ini juga memancing jumlah anggota kami juga meningkat secara signifikan. Next. Nah, sebagai gambaran bahwa aplikasi keuangan koperasi yang berbasis mobil ini cukup memberi kemudahan dan keleluasaan bagi anggota koperasi untuk mengakses simpanan dan pinjaman. Jadi di mana saja dan kapan saja ini dari anggota kami bisa mengakses. Jadi selama mereka memiliki basis Android yang online. Dan inilah yang menjadi satu kesempatan dan peluang bahwa koperasi ini bisa lebih maju dan lebih kuat dari perbankan. Karena basic kekuatan anggota yang loyal dan pelayanan yang baik serta momen-momen di mana kemudahan-kemudahan secara teknologi ini menjadikan satu gambaran bahwa koperasi yang melakukan modernisasi dan pengembangan digitalisasi ini menjadi gambaran sebuah peluang bisnis yang cukup besar untuk dikembangkan dengan kekuatan koperasi yang berbasis anggota. Berikutnya, anggota koperasi dapat melakukan berbagai transaksi juga. Jadi misalkan seperti transfer uang, pembelian pulsa, belanja di swalayan, dan kebetulan untuk pembelian produk-produk di supermarket kami, ini tinggal transaksi nanti dibayar dengan Sakti Mobile Link ini, nanti barang akan diantar. Ada petugas atau tenaga pengantar kepada anggota kita. Dan inilah yang perlu kita kedepankan, bahwa di dalam pengembangan bisnis perkoperasian ini, di samping menguatkan teknologi digitalisasi, jadi penguatan pelayanan yang berbasis profesional itu juga menjadi sebuah tolok ukur yang menjadikan koperasi ke depan itu menjadi satu momen yang menarik bagi masyarakat untuk daftar sebagai anggota. Next.
Nah, Koperasi Langgemoyo ini sudah mulai mengembangkan digital sejak mulai kenal dengan Saktiling, dan teknologi ini sudah yang jelas berbasis website, media sosial, promosi, dan yang menarik dengan adanya digitalisasi sosialing ini, promosi-promosi yang kita gencarkan lewat medsos ini cukup mendapat aplaus dan support dari masyarakat, di mana dengan kehadiran teknologi di Koperta Langgemoyo ini menjadi satu momen atau percontohan di Kabupaten Kediri bahwa Koperta Langgemoyo sudah melakukan modernisasi, sudah melakukan pengembangan teknologi di sisi digital, baik pada sisi penguatan sistem akuntansi, sistem pelayanan, sistem manajemen maupun sistem koneksitas antar cabang. Dan inilah yang di satu sisi juga menjadi satu daya tarik dan mendapat support dari Dinas Koperasi setempat, dan teman-teman gerakan koperasi pun mulai tertarik dengan apa yang sudah dilakukan oleh Koperta Langgemoyo. Next. Nah, ini sekilas gambaran tentang tampilan aplikasi yang kita pakai dari Saktiling. Jadi fitur-fitur yang ditampilkan itu cukup simpel, dan ini juga memudahkan bagi anggota. Jadi dengan keberadaan Saktiling ini menjadi satu konsep di dalam pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat, lebih akurat, dan lebih menyenangkan bagi anggota Koperta Langgemoyo. Next. Nah, keunggulan aplikasi anggota Sakti Mobil Koperta Langgemoyo ini memberikan kemudahan untuk para anggota koperasi Langgemoyo untuk melakukan aktivitas perkoperasian cukup dengan satu aplikasi dan semudah menggerakkan jari. Artinya ini bisa dilakukan dimanapun berada, baik dengan tidur, dengan santai bekerja, di sela-sela aktivitas bisa dilakukan. Sehingga tidak menyita waktu lagi mereka harus datang ke kantor. Kalau nanti ada sedikit permasalahan, maka tenaga lapangan kami akan merapat kepada anggota. Ya, ini keunggulan yang cukup memudahkan. Ternyata dengan kehadiran teknologi Saktiling ini, waktu itu seperti kita membuka jendela dunia. Jarak itu semakin dekat, dan efisiensi waktu ini juga menjadi sesuatu yang cukup menarik. Makanya ini menjadi satu peluang yang kedepannya bisa dikembangkan untuk menggebrak bisnis-bisnis yang dalam fitur yang lain, sehingga nanti di dalam pergerakan teknologi ini menjadikan koperasi itu setidaknya harus di atasnya perbankan. Kita berkompetisi. Karena basis kekuatan anggota itu menjadi satu momen yang cukup menarik untuk menggerakkan bisnis perkoperasian itu mampu bergerak lebih cepat, bergerak lebih simpel, tinggal profesional dari pengurus dan anggotanya ini yang perlu kita tingkatkan, baik juga profesional dari karyawan yang kita miliki. Next. Berikutnya tentang efisiensi, adalah hal yang saat ini diperlukan di dalam berbagai hal, baik untuk menghemat biaya dan waktu. Dan ini menjadi satu momen yang sangat dibutuhkan baik pada sisi manajemen organisasi koperasi maupun dari sisi kebutuhan dan pelayanan anggota. Sehingga aplikasi mobil ini hadir dengan beberapa fitur untuk membantu kebutuhan anggota koperasi dari semua akses pelayanan yang kita miliki. Dan kemudahan-kemudahan pelayanan ini dan simpelnya pelayanan ini menjadi satu cerita yang cukup menarik, satu momen yang cukup membanggakan bagi anggota bahwa
apa yang kita lakukan di dalam modernisasi dan melakukan digitalisasi di dalam pergerakan Koperta Langgengmoyo ini menjadi satu langkah lebih maju dibandingkan koperasi-koperasi lain yang ada di Kabupaten Kediri. Oke, next. Nah, di sisi lain memang secara teknologi banyak keunggulan yang dimiliki oleh Saktiling, tetapi tidak kalah penting kita sebagai gerakan koperasi ini tidak hanya menguatkan SDM pada sisi pengurus, profesional pada sisi karyawannya, tetapi pendidikan dan penguatan kemampuan serta wawasan dari pengetahuan dan teknologi untuk anggota ini juga perlu kita lakukan. Dan ini sebetulnya bisa kita lakukan dengan teknologi yang dimiliki oleh Saktiling dengan melakukan Zoom bersama, sehingga setidaknya wawasan atau pengetahuan anggota tentang koperasian ini semakin bertambah, terus tingkat wawasan tentang fitur-fitur bisnis yang dikembangkan di koperasi kita itu akan semakin dikenal oleh anggota. Di sisi lain nanti pada konsep seperti ini akan mampu membangun loyalitas anggota, bahwa koperasi yang kita kelola itu betul-betul maju secara bagus, berjalan secara teknologi yang akurat, dan ini menjadi satu kebanggaan bagi anggota koperasi yang dimana koperasinya mampu melakukan modernisasi dengan langkah digitalisasi. Oke, berikutnya. Next. Nah, ini contoh gambaran registrasi untuk pendaftaran anggota kita dengan Saktiling. Jadi fiturnya cukup sederhana, nanti dari form registrasi bisa jadi bagi yang tadi kita harus mengunduh dulu di Play Store. Saktiling nanti akan muncul fiturnya Langgengmoyo, dan situ bisa melakukan registrasi dengan KTP yang dimiliki. Kalau kesulitan dari tenaga AO, kita akan turun ke lapangan membantu dan memandu calon anggota untuk mendaftar. Nah, jadi cukup simpel dan pendaftaran bisa dilakukan dimanapun, tidak harus datang ke kantor kami. Oke, next. Oke, next, Mas. Nah, ini menu-menu yang di dalam registrasi pendaftaran. Jadi fiturnya cukup mudah dan alurnya juga cukup simpel. Jadi ini cukup memudahkan bagi anggota yang jadul pun dipandu cukup bisa cepat memahami. Dan nanti bila mana di dalam perjalanan waktu untuk melakukan registrasi pendaftaran untuk menjadi calon anggota atau anggota ini mengalami kesulitan, tim kita akan turun ke lapangan. Dan perlu diketahui bahwa di Koperta Langgengmoyo ini yang banyak mengkrit dan menggebrak kemajuan di dalam digitalisasi ini dimotori oleh tim percepatan bisnis. Ini adalah anak-anak muda generasi dari Langgengmoyo yang banyak melakukan gebrakan dan melakukan mobilisasi di dalam pengembangan teknologi dan penguatan inovasi-inovasi bisnis, sehingga kami yang tua-tua ini merasa tidak ketinggalan zaman dengan melakukan kolaborasi antara yang muda dengan yang tua. Dan hal inilah yang harus diperhatikan bersama, bahwa di era-era dulu, kalau kita belajar dari koperasi yang dulu, di dalam perjalanan waktu banyak koperasi yang jungkir balik karena kurang memperhatikan berjalannya regenerasi dan kurang memperhatikan yang namanya kolaborasi antara yang tua dengan yang muda. Dan ini penting, di mana nanti dalam pengembangan untuk kecepatan mobilitas ini, yang muda-muda ini memiliki
wawasan, cara pandang, dan kemampuan untuk menyerap teknologi itu cukup tinggi. Sedangkan yang tua-tua ini memiliki alur kemampuan kebijaksanaan dan kehati-hatian di dalam memutuskan sebuah momen atau keputusan dalam langkah bisnis itu lebih hati-hati karena jam terbang dan pengalamannya cukup tinggi. Dan kolaborasi ini adalah hal yang sangat penting di sisi di dalam pengembangan modernisasi atau memasukkan digitalisasi di dalam koperasi kita. Oke, next. Nah, sekilas Langgeng Moyo ini memang misi utama berdirinya Langgeng Moyo itu untuk meningkatkan perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan anggota koperasi. Dan misi-misinya itu adalah mulai dari penguatan potensi lokal, pengembangan teknologi, meningkatkan wawasan anggota, mengembangkan bisnis yang kreatif dan inovatif. Nah, di sisi lain dengan berusaha memenuhi kebutuhan finansial anggota melalui pinjaman ini sangat membantu kegiatan-kegiatan di basic anggota Langgeng Moyo ini yang mulai dari dunia pertanian, dunia peternakan, dunia bisnis, maupun dunia warung dan pertokoan. Sehingga kebetulan basic anggota Koperta Langgeng Moyo itu cukup berbagai kalangan bisnis. Dan kita membuat model untuk mereka yang para pelaku bisnis itu kita bentuk komunitas-komunitas dan secara berkala kita ketemu diskusi untuk menggali permasalahan dan informasi yang mereka butuhkan sehingga pemakaian dana pinjaman yang dikelola oleh para pelaku bisnis itu dapat kita pantau dan kita mulai mengenalkan teknologi pada mereka sehingga yang selama ini pada era jadul untuk komunikasi kita hanya harus ketemu secara offline, tapi dengan munculnya teknologi itu komunikasi bisa kita lakukan dengan teknologi. Nah, di sisi lain kita juga punya satu tenaga pendamping yang bertujuan untuk melakukan pendampingan dan penguatan kemampuan anggota pemakai pinjaman. Mereka kita pandu dan kita kawal kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Nanti kita jadikan momen diskusi dan kita carikan solusi. Sehingga harapannya dengan konsep pendekatan secara psikologis dan pendekatan secara kekeluargaan, semua lini bisnis yang dikembangkan Koperta Langgeng Moyo ini harapannya bisa berjalan terarah, manfaatnya itu tepat sasaran, dan penggunaannya itu memiliki aspek dengan pengembalian yang cukup baik dan berjalan dengan lancar. Oke, next. Nah, ini sedikit foto gambaran dan kantornya Langgeng Moyo. Kebetulan kantor kami berada di pedesaan di daerah pegunungan yang desa banget, tetapi kita memiliki impian besar dan alhamdulillah 24 tahun berjalan, bisnis kita mampu menembus jaringan nasional dan kita tidak berkecil hati untuk selalu berkembang dan berkompetisi dengan bisnis-bisnis lain atau korporasi lain. Artinya rasa percaya diri kami dengan hadirnya teknologi digitalisasi ini semakin kuat bahwa kami yang berangkat dari desa mampu menunjukkan eksistensi dan mampu mengembangkan teknologi untuk menjadi satu model percontohan baik skala lokal maupun skala nasional. Rasa percaya diri inilah yang nanti harapannya akan mampu mengembangkan Koperta Langgeng Moyo ini lebih besar, bisnisnya lebih kuat, dan mampu menjangkau jaringan internasional. Oke, next. Nah, ini foto-foto aktivitas di supermarket kami. Jadi supermarket kami ini tergabung di dalam
Asosiasi Koperasi Retail Indonesia. Kebetulan kami juga salah satu pengurus DPP-nya. Nah, ini jaringan ini justru kita kembangkan di dalam lokal koperasi untuk mengembangkan retail. Harapannya dengan basis penguatan penyiapan kebutuhan sehari-hari anggota dengan membangun retail ini juga menjadi satu basic untuk peningkatan dan kesejahteraan anggota koperasi. Dan ini sudah mulai dilakukan juga memakai teknologi digitalisasi. Oke, next. Ini toko pertanian kita yang masih jadul dulu, jadi masih manual. Tapi sekarang ini sudah dikembangkan dengan mengarah kepada teknologi aplikasi, dan bangunannya pun sekarang sudah kita buat mega. Harapannya di dalam pembangunan fisik dan penguatan pembangunan pelayanan nanti semakin bisa memenuhi kebutuhan anggota dan bisa meningkatkan core bisnis yang dimiliki oleh Kopertalang Umoyo. Next. Nah, ini swalayan pertanian yang baru. Ini gedungnya satu lokasi dengan bangunan perhotelan yang kita miliki. Harapannya nanti dengan konsep semacam ini akan menjadi satu langkah bahwa satu gerakan koperasi yang dilakukan dengan baik, kerjasama yang baik dari tim muda maupun tim tua ini mampu melahirkan atau memunculkan kreativitas atau inovasi-inovasi baru, dan kehadiran teknologi ini juga akan sangat membantu untuk pengembangan promosi maupun pengembangan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien. Oke, next. Nah, ini kegiatan transaksi di supermarket pertanian. Jadi sistem pelayanannya sudah standar yang dikembangkan di jasa keuangan, sudah memakai teknologi, dan masing-masing juga dari pelaku ini bisa memakai kartu anggota. Kebetulan kartu anggota kami sudah dalam bentuk persis seperti KTP, jadi memakai cetak pakai mesin yang biasa dipakai untuk cetak KTP ini. Oke, next. Nah, gambaran ke depan ini memang program dari kementerian untuk mengembangkan koperasi modern ini sejalan dengan konsep yang dikembangkan oleh Saktiling dan Kopertalang Umoyo. Kerjasama antara Langumoyo dan Saktiling ini memang satu kerjasama yang saling menguntungkan, di mana dengan hadirnya Saktiling ini, dengan koperasi bisa secepatnya melakukan modernisasi. Dengan menggunakan kecanggihan teknologi ini akan melakukan aktivitas dengan lebih cepat, lebih akurat, lebih efisien. Apalagi di era digital ini, anak-anak yang generasi milenial dengan generasi Z ini dunianya lebih banyak di Android atau di gadget. Sehingga mereka akan tertarik dengan koperasi ini kalau koperasi ini sudah tidak jadul, sudah tersentuh oleh teknologi. Mereka sudah tidak begitu tertarik dengan model-model yang manual, karena itu sudah tidak kepo lagi. Nah, diharapkan dengan adanya teknologi Saktiling di Kopertalang Umoyo ini bisa semakin menjangkau masyarakat luas untuk daftar sebagai anggota, dan core bisnisnya semakin dikenal dan mudah dijangkau oleh masyarakat, baik pada sisi di supermarket, swalayan pertanian, maupun sisi jasa keuangan dan
jasa perdagangan yang kita kembangkan. Nah, di sisi lain ini Langgeng Boyo juga terus mengembangkan teknologi-teknologi yang kemungkinan nanti akan semakin meningkatkan core bisnisnya. Pada prinsipnya terus berpegang teguh pada asas kekeluargaan, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai koperasi, nilai-nilai kebersamaan dan kebersamaan. Harapannya nanti dengan kehadiran digitalisasi di dalam pelayanan koperasi konsumen ini lebih bisa menjangkau masyarakat luas dan kita lebih bisa dikenal sebagai satu model koperasi yang cukup membanggakan dan bisa menjadi salah satu keyakinan dan kepercayaan anggota di dalam pengelolaan bisnis di dunia perkoperasian. Oke, next. Nah, memang di dalam era sekarang transformasi untuk teknologi dalam pengembangan koperasi baik di sisi koperasi konsumen maupun koperasi jasa keuangan ini perlu dilakukan, di mana nanti basic dengan pelayanan secara online ini menjadi satu momen atau satu pelayanan yang sangat diharapkan dan sangat dinanti-nanti oleh masyarakat calon anggota atau anggota kita yang sudah berjalan. Karena di dalam proses kecepatan pelayanan, kecepatan di dalam melayani kebutuhan mereka, dan efisien waktu yang mereka perlukan ini menjadi sebuah gambaran bahwa koperasi itu menjadi satu konsep yang cara pelayanannya atau cara manajemennya itu sudah standar atau setara dengan konsep yang dikembangkan oleh perbankan. Nah, hal inilah yang menurut saya perlu kita denggongkan atau kita kembangkan sehingga nanti ke depan dengan kehadiran teknologi itu kita bisa membangun satu jaringan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi yang lain, terutama yang di bidang jasa keuangan itu koneksitas dari data nanti akan menjadi satu backup di mana anggota-anggota yang sudah masuk di anggota satu koperasi atau koperasi lainnya ternyata masuk daftar merah itu akan terbaca dengan mudah. Artinya kedepannya dengan membangun satu jaringan koneksitas teknologi antar koperasi ini, kita akan semakin mampu menyaring anggota-anggota yang tingkat loyalitas dan tingkat kepribadian serta kejujurannya bagus. Dan harapannya ke depan nanti dengan tersaringnya teknologi, maka anggota yang hadir di dalam koperasi kita itu rata-rata nanti menjadi anggota yang betul-betul pelayanan sumber pertanian, kerjasama di dalam pengadaan barang atau kerjasama di dalam transaksi barang itu juga sangat dibutuhkan. Karena koperasi ini tidak mungkin berdiri sendiri. Koperasi akan besar kalau mampu membangun jaringan antar koperasi atau membangun jaringan dengan anggotanya. Itu adalah basic kekuatan yang diharapkan ke depan. Dan untuk langkah ini, teknologi inilah yang sangat dibutuhkan untuk memudahkan sebagai alat komunikasi atau alat penghubung rencana-rencana atau gambaran yang kedepannya menjadi satu momen yang koperasi nanti akan lebih besar bisnisnya dan lebih
kalau ada yang perlu didiskusikan bisa disambung. Nah, itu Baik. sekilas dari kami gambaran tentang bagaimana kita mengembangkan teknologi. Mungkin bisa di-mute ya, supaya tidak masuk. Jadi gambaran teknologi digitalisasi dari teknologi Saktiling yang dikembangkan di Langgengmoyo dan sudah kita lakukan beberapa tahun ini sangat-sangat membantu di dalam peningkatan pelayanan kami dan kemudahan-kemudahan yang selama ini menjadi momok kita kerja terlalu lama, pelayanan terlalu lama, dan kehadiran teknologi Saktiling ini cukup menjadi satu solusi yang sangat menggembirakan bagi Koperta Langgengmoyo maupun bagi anggota Koperta Langgengmoyo. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin ada hal yang perlu didiskusikan. Oke, terima kasih Pak Indro atas penyampaian materinya. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu, materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini. Nah, Pak Indro nih, di kolom chat Zoom itu ada Pak Adib, itu nanya nih Pak, perihal di Koperasi Langgang Mulia itu distributor dari apa obat-obatan pertanian itu dapat murah, dapat distribusinya dapat dari mana nih Pak? Dan mungkin apa namanya saran-saran untuk bisa menang atau tidak kalah saing nih koperasi dengan yang mungkin retail-retail non koperasi. Bagaimana nih Pak? Ya, oke. Terima kasih. Bahwa bisnis itu perlu teman, perlu jaringan. Artinya untuk mendapatkan produk-produk obat-obatan murah ini kita harus mengenal beberapa jaringan distributor karena biasanya antara distributor satu dengan yang lain itu antara obat yang satu dengan yang lain itu harganya yang murah ada yang mahal. Nah, kerjasama dengan semakin banyak distributor itu akan memudahkan kita mendapatkan barang yang murah. Nah, terkadang dari teman-teman agen itu juga memiliki produk-produk yang murah di saat mereka ada momen bonusan dan kebetulan mereka memiliki stok banyak dan itu bisa kita ambil. Nah, tip yang perlu diperhatikan di dalam mendapatkan barang murah ini, coba perbanyak jaringan teman-teman sales atau rancang dengan produk-produk yang terkenal. Terutama lebih diperhatikan kandungan manfaat atau kegunaan dari obat itu. Karena sekarang dari petani-petani kita itu semakin perkembangan waktu itu sudah tidak tergantung pada merek. Mereka sudah lebih memahami pada sisi kandungan obat itu sendiri dan kegunaannya serta manfaat yang akan dipakai untuk aplikasi di dalam pertanian atau di dunia peternakan. Terus kebetulan Langgengmoyo ini juga distributornya untuk pupuk non subsidi dan menjadi penyalur pupuk subsidi. Jadi untuk penyaluran pupuk subsidi ini cukup berat ya sekarang, karena laporan cukup berat. Mungkin saran bagi kami untuk penggiat koperasi, kalau bisa mengambil distributor yang non subsidi atau produk-produk yang tidak subsidi, resikonya lebih kecil dan tantangan yang dihadapi nanti tidak besar. Pada sisi keuntungan, ini yang produk-produk non subsidi itu keuntungannya lebih besar. Tinggal konsep marketingnya bagaimana kita membuat simpul-simpul kerjasama itu nanti pasarnya akan cepat tercapai dengan baik. Nah, itu kalau produk-produk yang untuk swalayan pertanian. Kalau yang swalayan supermarket yang untuk kebutuhan anggota, ini produk-produk harian ini kita banyak menjalin kerjasama dengan beberapa pabrikan dan
agen-agen besar setelah distributor. Nah, di situ misalkan ada beberapa barang itu yang nanti kalau pengambilannya tidak besar, itu harganya tidak murah. Kita bisa membangun kerjasama dengan jaringan supermarket teman, kalau jaringan supermarket kita terbatas. Nah, untuk di bisnis retail ini sampai sekarang masih cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Tinggal konsep manajemennya, teknologi harus masuk. Karena dengan kemudahan teknologi itu nanti jangkauan untuk pemutaran omsetnya itu akan semakin besar dan produk-produk kita untuk lebih dikenal ke masyarakat itu akan lebih mudah. Nah, itu gambarannya. Baik, Pak. Nah, mungkin seperti itu ya, Pak, untuk mungkin Bapak bisa melakukan jejaring berarti ya, Pak ya, untuk mencari distributor-distributor, jadi bisa ada pemetaan harganya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, Pak, di sini ada Pak Imam Hamadi, mungkin Pak Imam Hamadi dari tadi resen ya, bisa on mic Pak Imam? Halo? Oh iya, Oke. iya Pak, terima kasih. Ya, Sebentar. dipersilakan Pak. Bu, nanti saya WA. Iya Pak Endro, terima kasih waktunya. Ya, Tadi selamat sangat, siang Pak Imam. Sehat Pak? saya dari Dinas Koperasi Provinsi Pak. Salam kenal. Keren. Berarti Langboyo ini menjadi binaannya. Iya, saya sangat terinspirasi dengan punyanya Bapak ini koperasinya ini sejak 99 ya Pak ya. Ya, 99. Nah, 99 itu awalnya berdiri itu menggerakkan unit saprodinya gitu Pak. Atau langsung simpan pinjamnya. Awalnya itu kita berangkat dari gabungan beberapa kelompok tani yang saat itu kebetulan saya kan baru resign dari pekerjaan dan orang tua sakit, terus teman-teman itu kesulitan pupuk saat itu. Nah, saat itu yang ada mungkin masih ingat kalau jenengan seusia saya, dulu pupuk yang ada itu pupuk DAP Pak, pupuk Jepang gitu ya. Dan kebetulan di wilayah kami itu basicnya adalah pertanian nanas dan pertanian jagung. Nah, kesulitan pupuk itu menjadi tamparan yang luar biasa saat itu. Akhirnya kami yang saat itu masih muda Pak ya saat itu. Masih muda banget. Masih jiwa muda, 99. Masih muda dan jiwanya muda, punya pengalaman jejaring dan kemampuan market, akhirnya tergerak mencarikan. Akhirnya saat itu kita dapat sekitar 50 ton dan bisa menyelesaikan permasalahan para petani. Nah, saat kita menyalurkan pupuk itu muncul ide, wah lah ini sebaiknya kita dirikan koperasi aja, nanti kesulitan-kesulitan yang dihadapi teman-teman petani itu bisa terselesaikan. Nah, gagasan itu muncul dan saat itu kita masih buta koperasi Pak, bahwa koperasi harus izin itu kita nggak tahu. Terbentuk koperasi ngumpul tidak ada legalitas dan itu sudah berjalan kebutuhan benih anggota ini benih jagung, terus benih-benih cabai dan bibit nanas itu terpenuhi, pupuk bisa terpenuhi. Akhirnya ini tenaga dulu ada namanya tenaga pendamping sosialisasi koperasi. Nah, kita didatangi. Namanya Pak Kris almarhum, soalnya orang yang paling berjasa di Langmoyo saat itu. Nah, kita dijelaskan, Pak, lah ini koperasi harus izin Pak. Loh, lah ngapain Pak harus izin? Kan kita hanya kumpulan masyarakat. Loh, ini ada undang-undangnya, baru kita paham. Wah, kalau begitu tolong kita diarahkan Pak Kris supaya nanti paham. Nah, terjadi sosialisasi. Baru 25 Agustus 9 terbit itu saya tergerak dari hal yang buta koperasi, jiwa untuk belajar itu kuat. Saya lari kemana-mana, belajar tentang koperasi, apa sih koperasi, bagaimana kalau koperasi. Dari setiap dapat kita diskusikan, dan kebetulan saat itu saya yang paling muda usianya, lainnya sudah di atas usia saya saat itu sekitar 28-29 Pak. Nah, setelah itu
mulai mengembangkan izin keluar. Ini banyak dilatih oleh Pak Kris, itu bagaimana mengenal manajemen tata kelola keuangan, mengenal sistem keuangan kas dan lain-lain, itu mulai mengenal. Terus akhirnya secara pengelolaan organisasi semakin dikuatkan, dan kita dengan teman-teman itu juga tidak lelah terus belajar, baik belajar menembus kampus manapun, dan belajar ke dinas koperasi. Pokoknya tiap ada pelatihan kita nekat masuk. Tidak diundang pun kita hadir di situ. Kemauan cukup besar. Iya, Itu Pak. kadang kita dimarahi oleh dinas. Nggak ada undangan hadir. Kita nggak peduli saat itu. Karena bahwa koperasi ini harus bisa terwujud dan bisa besar. Dan alhamdulillah tahun 2002 dapat tantangan, Pak. Koperasinya bangkrut, Pak. Duh, kenapa itu, Pak? Karena Jadi pupuknya tadi ya, Pak ya, ada suplainya. tercikal satu kendala kecil, tapi memang harus seperti itu. Karena dengan masalah itu akhirnya kan beberapa pengurus tersaring, dari para pendiri itu tersaring. Dan sejak saat itu dari pendiri itu tinggal 2 orang yang bertahan sampai sekarang. Jadi ternyata bahwa takdir yang diberikan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Dan semua takdir itu selalu berhikmah kebaikan, dan menjadikan orang cerdas dan menjadikan orang baik itu harus diantem takdir. Nah, dari pengalaman itu kita mengenal sistem manajemen. Jadi di Langgeng Moyo ini sudah mengembangkan konsep manajemen di mana di dalam sistem pembagian tugasnya itu ter-SOP dengan tegas, dan sistem untuk masa depan dari pengurus karyawan itu sudah termanajemen, bahwa seluruh pengurus dan karyawan Langgeng Moyo nanti sudah memiliki pensiun seperti pegawai negeri, dan itu tidak ada perusahaan swasta atau koperasi manapun yang mengembangkan konsep seperti ini. Terus, ya, jadi waktu demi waktu, akhirnya kita terus menguatkan jaringan SP-nya ini yang bangkrut bisa bangkit, terus akhirnya muncul mengembangkan bisnis baru, swalayan pertanian itu, terus mengembang ke, setelah muncul swalayan pertanian, kemauan saya untuk kuliah lagi bangkit, saya harus mengambil S2. Nah, dari perjalanan waktu itulah banyak kendala-kendala yang berjalan atau tantangan yang berjalan itu justru menjadi satu motivasi bahwa setiap tantangan atau kendala yang hadir di koperasi itu adalah satu solusi cerdas menjadikan manajemen atau konsep koperasi itu diberikan ilmu oleh Allah untuk menguatkan dirinya. Itu yang kita rasakan. Dan setiap masalah muncul selalu diberi kecerdasan, di mana nanti koperasi itu naik satu tangga lebih maju lagi. Setiap muncul masalah, naik satu tangga lebih maju lagi. Yang terpenting, jangan mengembangkan satu konsep saling menyalahkan, tetapi berpikir solusi. Nah, itu yang terpenting. Iya, Pak. Kemudian untuk terkait kembali ke masalah pupuk tadi, Pak ya. Apakah koperasi ini pernah berupaya untuk mengembangkan produk pupuk sendiri, Pak? Kalau untuk produk Kerjasama. pupuk sendiri yang sudah kita kembangkan itu pupuk organik, Pak. Kebetulan saya sendiri kan sebagai tenaga fasilitator dan asesornya pupuk organik, jadi anggota-anggota yang berminat untuk memproduksi pupuk ini justru kita latih dan kita modali. Nanti kalau mereka kesulitan untuk memasarkan, kita yang membantu. Sehingga banyak dari anggota kita itu yang mengembangkan produk pupuk organik, apalagi di era sekarang ini terjadinya kelangkaan pupuk ini menjadi momen keuntungan bagi mereka. Omset mereka itu menjadi ratusan ton yang semula hanya beberapa ton saja. Dan kebetulan basic wilayah kami ini kan banyak peternakan sapi perah sama sapi daging, sehingga ada kambing juga. Ini menjadi sumber untuk bahan baku, dan teknologi yang kita kembangkan itu adalah teknologi
fermentasi. Jadi pembuatannya secara alami, ada penambahan bakteri sehingga tingkat kemanfaatan pupuk itu untuk meningkatkan nutrisi di tanah itu semakin baik. Nah, itu yang kita kembangkan. Oh iya Pak. Untuk setahun ini berapa Pak produksinya Pak, kapasitasnya Pak? Pupuknya itu kira-kira. Untuk pupuk organik, Nggih. satu kelompok itu kapasitas produknya per minggu rata-rata antara 20 sampai 50 ton Per minggu ya. per minggu. Kemudian untuk akses penjualannya apakah hanya lingkup Kabupaten Kediri atau sampai seluruh provinsi Jatim atau nasional bahkan Pak? Sementara ada yang masih skala lingkup Jatim dan lokal saja. Dan kebetulan sasaran pemakai pupuk organik yang terbesar itu adalah pelaku horti yang terbesar. Jadi kayak horti cabai, terus brokoli dan lain ini yang bawang merah itu yang pemakaiannya cukup besar. Kalau untuk tanaman pangan ini pemakaiannya nggak terlalu signifikan dibandingkan yang petani horti. Iya. Terus yang terakhir ini Pak, terkait dengan hasil produksi pertanian anggota, itu apakah ada dukungan dari koperasi untuk menjualkan? Ibaratnya hasil panen buah nanasnya gitu. Itu Ya, satu kali dibantu, kemudian pisang juga dibantu sampai ekspor bahkan Pak. Apakah itu sudah dilakukan oleh koperasi Pak? jadi memang basic kekuatan anggota kita tuh 80% adalah petani nanas. Yang pertama. Terus yang kedua, sebelum Langgeng Mulyo berdiri ini kan sudah ada pengepul-pengepul buah nanas. Dan ini tidak kita matikan. Mereka tetap kita rangkul, kita wadai, dan kesulitan-kesulitan mereka kita, misalkan kesulitan permodalan ini kita tambah dari keberadaan modal Langgeng Mulyo. Nah, petani ini tetap kita dampingi dan kita bina secara teknologi dan secara pengembangan akses pasarnya. Dan nanti untuk pasar ini yang menghandle, koperasi ini pegang jaringan retail modern dan ekspor, sedangkan pengepul-pengepul lama ini memegang pasar tradisional. Tradisional, Sehingga ada batasan ruang segmen. gerak bisnisnya. Langgeng Mulyo tidak boleh mengganggu wilayah pasar dari anggota yang merupakan pengepul. Dan perputaran uang yang Pengepul dari anggota. mereka pegang ini cukup, dari pengepul itu bisa mengakses permodalan antara 50 sampai 400 juta. Sehingga keuntungan dari konsep ini kayak uang itu kayak lingkaran setan. Uang yang kita alokasikan untuk penguatan modal petani nanas, nanti setelah panen, mereka yang mampu membeli mahal itu yang berhak. Kalau penawaran dari koperasi itu murah dan dari pengepul lebih mahal, ya mereka haknya pengepul. Tetapi uang yang mutar ini kan uangnya dari koperasi, internal, uang koperasi ke anggota. Nanti diamankan lewat pengepul yang beli tadi. Nanti yang dibeli koperasi, uangnya juga diamankan. Nah, konsep lingkaran inilah yang harus dibangun, artinya bahwa kehadiran koperasi itu tidak boleh mematikan ekonomi yang sudah ada, justru harus menguatkan. Sehingga waktu demi waktu, seiring berjalannya waktu antara kumpulan pengepul pedagang nanas dengan koperasi ini justru bekerja sama. Kalau koperasi kekurangan barang nanas, kita bisa minta ke mereka ataupun sebaliknya. Dan saling menghargai pasar serta menghormati etika bisnis inilah yang perlu kita tekankan agar kedepannya baik pelaku ekonomi lokal maupun koperasi itu berjalan seiring dan saling bisa besar, tetapi tetap mengedepankan etika di dalam berbisnisnya. Ya, itu konsepnya seperti itu. Terima kasih Pak Endro atas Sama-sama, inspirasinya. Pak Imam. Luar biasa Siap. sekali. Baik Pak nih, ada
pertanyaan lagi nih Pak, perihal lanjut dengan tadi obrolan perihal pupuk nih Pak. Ini ada Ya, dari Pak Prof. Fahmi, itu dari CU Sang Timur. Ini kan untuk harga pupuk tuh, untuk fluktuasi harganya tuh kurang stabil lah ya Pak ya, khususnya untuk di tahun 2023. Nah, di studi kasus yang mereka berikan tuh, di pada saat koperasi beli itu misalnya berapa ton harganya apa lebih tinggi dibanding hari esoknya gitu. Jadi bagaimana gitu Pak untuk jalan keluar kejadian-kejadian seperti itu. Jadi memang karena mungkin fluktuasinya atau bagaimana nih Pak? nah, sebetulnya kalau untuk pupuk subsidi itu harganya sudah standar. Tetapi untuk pupuk non subsidi itu kan tergantung dari besar kecilnya distributor yang pegang. Artinya kalau dari mana tadi JO Koperasi itu ingin daftar menjadi distributor. Kalau di wilayah Jawa Timur, insya Allah kami dari Langboya bisa membantu dan memandu untuk mempertemukan dengan pabrikan. Dan saya kira itu kalau koperasi mampu masuk ke dunia pelayanan konsumen itu juga sangat membantu masyarakat sekitar. Karena nanti di dalam penebusan yang harga distributor itu jauh lebih murah dibandingkan kalau kita menebus ke agen atau toko pelayanan. Nah, nanti kalau sudah menjadi distributor itu ada satu kota minimal pengambilan. Dan saya kira untuk kelas koperasi mampulah untuk melakukan, apalagi wilayah kerjanya itu di situ ada banyak tanaman pangan atau mungkin tanaman horti yang memungkinkan pupuk-pupuk yang dibutuhkan itu bisa diakses oleh para petani. Nah, yang terpenting kalau kita mau berbisnis pupuk itu harus tahu jenis kebutuhan dari petani itu sendiri. Apakah mereka itu pelaku tanaman pangan atau tanaman horti, ini harus dipahami karena modal petani kita itu loyalitas atau kebiasaan mereka itu tidak bisa kita rubah. Mereka sukanya pupuk A ini, ya kita harus mengambilkan jenis pupuk itu. Jangan merubah. Perubahan itu nanti bisa terjadi pelan seiring waktu. Berarti nanti ada jenis pupuk baru, nah ini harus kita masukkan pelan dulu. Kalau nanti hasilnya lebih signifikan dibandingkan pupuk yang lama, maka dia akan berubah secara alami. Kita tidak bisa langsung menawarkan. Itu yang harus diperhatikan. Dan yang kedua, kalau wilayah kerja dari koperasi itu memang jangkauan petaninya kuat, saya kira untuk menjadi distributor pupuk itu menjadi peluang yang cukup besar. Yang penting punya armada kendaraan L300 atau truk untuk pengiriman. Itu syaratnya. Baik ya Pak, mungkin dari teman-teman CU Sang Timur seperti itu ya untuk perihal pupuk nih, untuk jalan keluarnya ya. Nah, ini tadi ada Ya. Pak Karyanto nih, tadi resen ya, tapi di bagaimana? Halo, Pak. Eh, Ya, ini Selamat siang Pak. siang Pak Karyanto. Andrew. Ini Pak, saya menarik sekali Pak mengenai koperasi pertanian. Saya juga sama Pak, dulu pernah ngebina petani. Memang kalau dilihat dari itunya Pak, itu kan tidak bankable Pak ya kalau secara perbankan. Nah ini gimana Pak untuk koperasinya, apa istilahnya di petaninya Pak ya, itu untuk terutama misalkan di kredit kan itu kalau petani kan jangka waktu panennya juga lumayan lama itu Pak ya. Jadi ada yang memang kalau di Holti itu kan 30 hari dan sebagainya, kalau pertanian bisa sampai 90 hari. Nah itu untuk jaminannya seperti apa ya untuk kreditnya Pak? Karena ini jadi permasalahan di beberapa koperasi juga kalau kita berhubungan dengan petani Mbak. Mungkin itu. Terus kedua mengenai market Pak ya, market pasarnya itu kan kalau saya lihat itu apakah dengan market seperti yang tadi Bapak ini kan
itu masih bisa bagi petani itu masih bisa pendapatannya masih bisa meningkat atau gimana Pak setelah berkooperasi itu? Saya cuma itu aja Pak. Mungkin Pak. Oke, terima kasih Pak Karyanto dari KSP Simbiosa Multibisnis. Ini dari mana Pak? Ini daerah mana Pak? Saya Jakarta Pak. Oh, Jakarta, keren. Tapi beberapa saya kemarin juga, kan saya juga ambil S2 Pak. Wih, keren ya. Ya, kemarin saya ada penelitian di Smart Farm Pak. Jadi di Lembaga Smart Farm. Smart Farm. Nah, itu saya masih melihat bahwa pendapatan mereka tuh masih kurang kalau dilihat dari sisi pendapatan bersihnya gitu kan. Kemungkinan next-nya itu bisa konsepnya mungkin akan seperti Bapak gitu ya, saya berkooperasi. Cuma kan ini kan saya harus meneliti lebih dalam lagi Pak, dia itu dari sisi marketnya juga kalau lihat dari dia pakai mekanisme pasar, jatuhnya juga masih minim Pak, karena untuk kebutuhan bibit dan sebagainya personal itu masih tinggi gitu Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Karyanto. Pertanyaannya cukup berbobot. Kebetulan kalau kita di dunia pertanian di wilayah Kediri ini terpilah menjadi dua ya. Jadi bisnis pertanian tanaman pangan dan horti. Nah, kebetulan di basic wilayah kerjanya Langgemoyo itu yang terbesar adalah di horti nanas, cabai dan sayuran yang lain. Jadi untuk pinjaman-pinjaman yang kita lakukan kepada petani itu jaminannya kebanyakan BPKB, ada yang berapa pakai sertifikat, tergantung besar kecilnya dari pinjaman yang mereka lakukan atau kita transaksikan di Langgemoyo. Nah, kalau kita berbisnis atau menyalurkan pinjaman di dunia pertanian itu memang tidak seperti di dunia bisnis perdagangan. Kita tidak bisa lepas. Kita harus menyiapkan tim pendampingan yang mengenal teknologi atau konsep edukasi dunia pertanian. Kebetulan di tempat kami itu ada 5 orang yang memiliki keahlian masing-masing. Jadi keahlian di bidang horti dan keahlian di tanaman pangan. Nah, mereka kita terjunkan. Jadi kelompok-kelompok petani yang memakai pinjaman Langgemoyo itu kita dampingi. Jadi mulai dari teknologi olah tanah, terus teknologi pemilihan bibit, teknologi budidaya. Harapannya nanti tingkat keamanan penggunaan pinjaman itu bisa terkontrol dengan baik. Kita tidak bisa Pak, lepas begitu saja penggunaan, apalagi pinjaman itu cukup besar. Terus di sisi lain, di samping pengawalan di dalam pendampingan budidaya, kita juga memberi gambaran akses pasar. Kita membuat jaringan-jaringan kerjasama. Salah satunya para pengepul-pengepul yang ada di lingkup wilayah kerja Langgemoyo itu kita rangkul, kita bentuk wadah organisasi, dan secara berkala 1 bulan sekali, 2 bulan sekali kita ketemu untuk membangun komunikasi dan menyamakan visi. Dan ini sebagai satu solusi market mereka. Jadi dari para petani nanas nanti peluang marketnya rata-rata mereka lebih suka dijual, ditebas langsung di lokasi. Memang ada beberapa yang dipanen sendiri nanti dikirim itu ada. Tetapi hampir 90% kebiasaan petani itu lebih suka ditebas di lahan. Nah, budaya ini yang kita ambil peluangnya, kita manfaatkan sehingga dengan kita menggandeng para jaringan pengepul dan jaringan pasar yang sudah memiliki jaringan pasar tradisional ini, itu menjadi sahabat kita di dalam penyaluran pinjaman. Dan mereka pun juga butuh pinjaman. Mereka akan membandingkan dengan perbankan. Kalau pelayanan kita lebih mudah, terkadang sisi bunga itu mereka abaikan. Kebaikan komunikasi yang baik, pelayanan yang cepat itu juga menjadikan mereka sungkan gitu. Perasaan sungkan itu akhirnya kalau nanti pinjam bank sungkan dengan Langgemoyo. Nah, itu yang terjadi. Terus sisi lain Langgemoyo sendiri juga mencari pasar, peluang pasar untuk menampung kira-kira produktivitas
dalam tahun ini berapa sih kemampuan yang bisa diserap pasar, sehingga ini jagangan-jagangan ini juga menjadi satu langkah, sehingga nanti pada saat tiba panen, itu peluang barang ini tersalurkan dengan baik itu sudah ada solusi. Nah, itu langkah yang kita lakukan. Terus di sisi lain, untuk nanas-nanas yang kelasnya sortir ini, kita membina UMKM. Kita menyalurkan dana sosial, memberikan pelatihan-pelatihan untuk olahan-olahan, mulai dari olahan sele, olahan jus, olahan keripik buah, dan olahan-olahan lain ini juga sebagai solusi alternatif. Meskipun pengambilan mereka kecil, tetapi jumlah UKM yang besar dan jumlah UKM yang banyak ini ternyata mampu menyerap cukup besar. Terus langkah berikutnya, kita membangun pasar-pasar kecil di tempat wisata. Awalnya kita memberi contoh dulu. Kita menggerakkan mobil pickup kita, membawa tenda ke tempat-tempat wisata. Di situ jual nanas segar kepada konsumen wisata, mereka transaksi langsung. Setelah itu ngajak orang sekitar. Mereka yang tertarik jualan, kita fasilitasi dulu. Kita pinjami tenda, barang kita pinjami dulu, nanti sore setor. Dan ini kalau model semacam ini butuh dikawal sekitar 1 tahun. Baru mereka nanti mau belanja sendiri. Dan ini butuh kesabaran. Tetapi peluang pasar untuk omset ini cukup besar. Dan rata-rata sekarang yang berjalan di wisata Kelut dan wisata-wisata di lingkar ruang kerjanya Langgeng itu, satu orang itu omsetnya sekarang hari Jumat, Sabtu, Minggu itu antara 500 sampai 1 juta. Nah, nanti bisa ditambah produk durian. Omsetnya bisa sampai 2 juta. Dan rata-rata jumlah pedagang sekarang di lingkar Kelut aja hampir 100 orang. Kalau satu orang itu perputaran uangnya 1 juta, berarti uang memutar sudah 100 juta. Dan ini pun juga harus dikawal, kita nggak bisa lepas. Membangun komunikasi, pendekatan ini juga salah satu mengamankan pinjaman kita. Kalau kita lepas, mereka pasti sembrono. Ya. Karena pada intinya mempercayai orang itu sulit. Kalau kita percaya orang terlena ya, maka disitulah kita akan terjatuh. Jadi intinya bahwa konsep di dalam pengembangan pinjaman yang dilakukan oleh Langgeng Moyo itu, kita melempar pinjaman tidak hanya melempar, tetapi ada satu sisi perhatian untuk pendampingan dan satu pelayanan untuk mencarikan solusi pasarnya. Terus kegiatan yang lain bagi petani nanas ini kita dampingi untuk melakukan tumpang sari. Tadi tumpang sarinya itu bisa jagung manis atau cabai, sehingga nanti karena nanas itu butuh waktu 17 bulan baru menghasilkan, maka di sela-sela 2 bulanan itu nanti mereka akan punya pendapatan atau pendapatan harian dari panen cabai atau panen jagung tadi. Nah, di situ artinya bahwa cakrawala berpikir kita memang dituntut untuk memiliki cakrawala pandang yang luas, memandang satu sisi permasalahan itu tidak hanya dipandang pada sisi pinjamannya, tetapi aspek lain yang menjadi pendukung atau penyelamat dari pinjaman itu juga menjadi pertimbangan utama. Sehingga harapannya nanti uang yang melingkar ini ada solusi-solusi titik pengembalian. Dan seperti yang saya katakan tadi, dengan kita mendampingi dan menguatkan jaringan pengepul yang jatuh, ini kalau memang orangnya bisa kita percaya, kita bangunkan lagi, kita modali. Ya, itu nanti akhirnya juga berjalan. Nah, ada satu cerita yang mungkin sangat mengerikan, Pak. Di tahun 2014 terjadi letusan Gunung Kelut itu. Ya. Itu uang kita yang tersalurkan ke petani sekitar 3,5 miliar. Dan pertanian mereka tertutup pasir. Nah, langkah yang kita ambil apa? Para petani ini secara berkelompok kita kumpulkan di rumah makan. Kita ajak ngomong-ngomong. Ayo, ini mau bangkit lagi
atau tetap terpuruk seperti ini. Kalau bangkit lagi, ayo kita bangkit bersama. Tidak ada masalah yang tidak terpecahkan selama kita duduk bersama, kita ngomong-ngomong, kita berpikir solusi. Akhirnya dari pinjaman yang beku, kita modali lagi. Setelah modali lagi, kita dampingi sampai panen. Dan alhamdulillah di panen berikutnya ini pinjaman mulai berkurang. Di panen berikutnya lagi bisa lunas. Artinya di sini bahwa di dalam perjalanan waktu memang kadang di dalam penyaluran pinjaman itu muncul juga masalah, tetapi masalah itu tidak harus kita jadikan masalah, tetapi bagaimana meng-create masalah itu menjadi satu momen menemukan solusi cerdas yang bisa diterima bersama dan ada komitmen bersama untuk saling menguatkan dan saling ada ikatan kebersamaan. Nah, itu yang menurut saya terpenting di dalam melakukan pengembangan bagaimana membangun basic kekuatan anggota dan loyalitas anggota di dalam penyaluran pinjaman. Mungkin itu Pak Karyanto gambarannya. Oh ya, makasih Pak Indro jawabannya. Siap. Lanjut ya Pak, untuk pertanyaan berikutnya ini ada dari Pak Beni dari CU Sang Timur lagi nih Pak. Nah, Ya. dalam melakukan transaksi nih anggota koperasi di Langgeng Mulyo itu apakah untuk dari sisi swalayan, mungkin dari unit penjualan benih dan lain sebagainya untuk pertanian dan unit simpan pinjamnya itu transaksinya nyatu dalam satu aplikasi mobile banking koperasinya nggak sih Pak? Berarti di Saktiling berarti. Ya. Jadi untuk kegiatan transaksi sejak kehadiran Saktiling itu semua transaksi kebanyakan sudah memakai mobile banking. Nah, itulah yang saya katakan tadi bahwa kehadiran Saktiling ini banyak membantu anggota kita. Karena kan anggota kita itu kan bukan hanya petani, mereka juga ada pembisnis, ada pegawai, sehingga mereka yang tidak punya kesempatan datang ke swalayan, datang ke kantornya Langmoyo atau hadir di swalayan pertanian, itu cukup dengan koneksitas dengan mobil bankingnya Saktiling ini. Nah, di semua fitur itu nanti bisa di situ, dan misalkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya kebutuhan saprodi pertanian atau kebutuhan swalayan, nanti kita ada jasa antar, dan itu dipermudah. Dan untuk yang terkait dengan transaksi perbankan, itu uangnya kan cukup bisa ditransfer ke rekening mereka. Jadi mereka sudah tidak harus hadir ke tempat kita selama mereka sudah terdaftar sebagai anggota dan memiliki ID. Nah, itu yang saya katakan, inilah hal yang cukup membanggakan dengan hadirnya teknologi digitalisasi, menyebabkan ruang gerak bisnis Langgeng Mulyo itu lebih cepat dan lebih efisien. Nah, seperti itu Pak gambarannya. Baik, makasih nih Pak untuk jawabannya. Nah, mungkin Pak Beni seperti itu ya untuk CU Sang Timur untuk penerapan aplikasi Saktiling berarti di koperasi Langgeng Mulyo itu sangat membantu teman-teman koperasi dalam melakukan transaksi dan lain sebagainya. Nah, Pak, misalnya kan dari koperasi Langgeng Mulyo itu kan koperasinya konsumen, ini dari Pak Hartoyo dari Bandung, itu kalau misalnya aplikasi tersebut diimplementasikannya di koperasi produksi, apakah sama efektifnya nih Pak dibanding koperasi konsumen? Seperti itu Pak. Bagaimana ya Pak? Saya kira teknologi itu kan alat ya, alat yang mempermudah kita kerja. Nah, nanti kalau koperasi kita itu koperasi produksi, kita tinggal menyesuaikan fitur yang ada. Oh, misalkan di koperasinya mengembangkan produksi apa, maka jaringan anggotanya sebagai agen atau penyalur itu bisa dikoneksikan dengan aplikasi yang ada di digital ini. Dan saya kira itu justru jangkauan untuk jaringan pasarnya nanti akan semakin kuat. Malah dengan konsep koperasi produksi, itu semua konsumen atau semua pemain produksi itu rekrut jadi anggota menurut saya.
Dan itu akan semakin menguatkan jaringan anggota. Jaringan anggota satu ini akan mengembangkan yang lain, itu akan lebih besar produksi dari koperasi itu sendiri. Karena seperti yang kita lakukan meskipun kita koperasi konsumen, ini kita juga punya produksi nanas yang cukup besar dari anggota. Nah, jaringan untuk koneksi ke retail-retail modern atau ke jaringan teman-teman itu juga sudah mulai kita kenalkan dengan teknologi ini. Jadi saya kira tidak ada masalah. Jadi selama bagaimana teknologi itu kita gunakan dengan kecerdasan kita, menyesuaikan dengan fitur-fitur yang kita butuhkan, dan saya kira nanti teman-teman di Saktiling itu sudah begitu menguasai, tidak ada masalah, fitur yang diinginkan apa akan dibangun. Dan saya yakin nanti dengan kehadiran teknologi di koperasi penyelengan untuk mengembangkan koperasi produksi itu akan lebih besar lagi, dan jangkauan pasar atau agen yang menyelenggarakan kembangan akan lebih luas. Nah, seperti itu. Baik, Pak. Mungkin Pak Hartoyo mungkin seperti itu ya. Nanti misalnya nih Pak Hartoyo nanti dengan teman-teman koperasi tertarik melakukan digitalisasi, nah bisa oleh tim Sakti pun nantinya disesuaikan kebutuhannya seperti itu. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya bisa dicukupkan, Pak. Siap. Terima kasih Pak untuk pemaparan materinya dan telah menjawab nih diskusi-diskusi dengan teman-teman koperasi bahkan dinas seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oh ya, dari kami Langgeng Moyo juga membuka luas dari teman-teman. Saya malah berharap kita bisa kerjasama, mungkin di daerah penyelengan ada barang apa nanti diinfokan, karena kolaborasi kerjasama untuk barang itu sangat menguntungkan bagi pengembangan bisnis koperasi. Kebetulan untuk kemampuan market di Langgeng Moyo juga cukup ada tenaga. Saya kira nanti saya sangat ingin untuk membangun kerjasama dengan teman-teman koperasi yang ada khususnya di Jawa, karena jaringan ada. Harapannya nanti dengan adanya teknologi ini bisa kita manfaatkan untuk membangun jejaring dan menguatkan bisnis kita, sehingga koperasi kita semakin besar bisnisnya. Ya, mungkin seperti itu Mas Rehan. Oke, terima kasih Pak. Ya, mungkin nanti teman-teman koperasi yang mana nantinya mau berjejaring berarti kan dengan teman-teman dari Langgeng Mulyo bisa menjadi suatu ekosistem ya nantinya, ekosistem koperasi. Baik Bapak Ibu, bila nantinya ada pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi kami akan menjawab secara personal via WhatsApp. Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, dimohon kebersediaan Bapak Ibu untuk mengisi formulir feedback atau umpan balik yang linknya akan kami kirimkan melalui chat Zoom. Kami sangat menghargai pandangan dan masukan Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas kami ke depannya. Baik, mungkin teman-teman Tim Sakti untuk link feedback atau umpan baliknya bisa dikirimkan ya lewat kolom chat Zoom. Dan baik, mungkin dari Bapak Ibu ada usulan narasumber yang ingin didatangkan dan topik yang ingin diangkat pada acara bincang-bincang sakti selanjutnya. Silakan ya Bapak Ibu untuk mengisi form feedback atau umpan balik yang kami kirimkan melalui chat Zoom. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi games, di mana pemenang yang menjawab paling cepat dan tepat akan mendapatkan saldo Saktiling. Dipersilakan Bapak Ibu untuk akses link dan menjawab kuis berikut. Dipersilakan untuk tim Sakti boleh dikirimkan link gamesnya dan di-share screen-kan. Oke, terima kasih. Ini bisa kita mulai ya Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu bisa login di link yang telah
kami berikan. Dan tim sakti bisa dimulai. 1, 2, 3. Mungkin nanti si namanya ya ditulis nama dan nama koperasinya, nama Bapak Ibu dan nama koperasi untuk si usernya pada saat mengisi link quiz tersebut. Kodenya bisa. Bagaimana Bapak Ibu udah masuk ke linknya? Nah, ini udah masuk 3 nih. Yuk, mungkin Bapak Ibu bisa masuk terlebih dahulu. Oke, udah ada 5 peserta. Oke, udah besar pilih tuh. Yuk, Bapak Ibu bisa login ya di linknya Nanti aku orang di kolom chat Zoom. Nanti penamaannya itu nama Bapak Ibu serta koperasi. Ini baru berapa nih yang udah masuk nih? Mungkin kalau dari teman-teman di Skop juga bisa ikut. Oke, baru 7 orang ya. Ini mungkin Bapak Ibu bisa masuk nih untuk hadiahnya karena akan diberikan saldo Sakti Link dari tim Sakti kepada Bapak Ibu. Di sini udah ada 9 orang ya, ada Michael, ada Ferry, ada Isa, ada Pak Yanto, dan lain-lain nih. Mungkin bisa masuk lagi nih teman-teman yang lain untuk gamesnya. Bisa, ayo dipercepat deh. Ini karena siapa yang cepat nanti pada saat mengisi linknya itu akan mendapatkan saldo Sakti Link. Oke, udah ada 11 peserta ya. Mungkin ada yang ingin masuk lagi, mungkin bisa dipercepat nih untuk perebutan saldo Sakti Link berarti ya. Di sini udah ada 12 nih, udah masuk lagi. Sebelum kita mulai nih. Mungkin kita tunggu sampai 11.32 ya untuk registrasi masuk ke gamesnya nih, kita tunggu nih. Nah, udah masuk ke 11.32. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin masuk lagi sebelum kita mulai? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Nah, di sini udah mulai masuk nih pergerakannya nih. Posisi 1, 2, 3-nya ya. Di sini ada Pak Heri, ada Kak Yamini, dan Pak Karyanto. Dimana nanti akan ada 3 pemenang nih untuk games kali ini. Wah, ini Pak Heri selalu di atas nih ya. Sama Pak Karyanto nih, saling berkejaran nih. Mulai ada yang naik nih, ada Pak Tom nih dari Sehati ya. Mungkin oke. Kita masih menunggu. Tapi sepertinya untuk skor ini dari sisi skor dan ketepatan berarti ya Bapak Ibu udah ada kelihatan ya pemenangnya ya, ada 3 nih. Itu di posisi 1 ada, wah ada yang naik lagi ya, di poinnya juga nih ada 200 ya, mulai mengejar ya. Ketepatan dan poin. Wah, mulai tergeser-geser ya ini poinnya ya.
Berarti masih ada yang belum bergerak nih. Masih ada yang kosong ya, masih ada yang belum diisi. Kita tunggu teman-teman yang mungkin nanti bisa bergeser-geser seperti tadi kan, hampir saja tuh. Ada yang di posisi 3 tiba-tiba tergeser. Nah, sekarang tergeser lagi nih. Tadinya Weta tuh posisi 3 digeser oleh Pak Karyanto saat ini. Tapi kayaknya untuk Pak Heri ini ada 2 nama nih. Kayaknya bisa apa, karena hanya bisa 1 kali menang ya Pak ya. Berarti kita masuk ke posisi 4 berarti ini. Karena posisi 1 2 sama nih. Oh, tadi keluar kirain ini, terus masuk lagi, jawab lagi. Oh, dan tetap posisi 1 ya. Keren sekali. Mungkin bisa kita stop ya untuk pemenangnya. Di sini ada 3 orang. Mungkin Pak Heri Krismanto itu dari koperasi mana? Bisa on mic. Bunga Tanjung, Pak. Kopit Bunga Tanjung. Oh, oke, Pak Deo ya. Pak Deo Heri dari Sekar Tanjung. Oke, terus dari Pak Karyanto. Simbiosa, Pak. Oke, dan Pak ini Heri itu dari koperasi mana nih? Ferry dari koperasi mana nih? Mungkin bisa on mic Pak Ferry apa Bu Ferry ini? Atas nama Ferry, mungkin bisa on mic terlebih dahulu, itu dari koperasi mana? Karena dari sini namanya Ferry aja nih. Mungkin halo? Kak Ferry bisa on. Dari koperasi mana Kak Ferry? Halo Kak Ferry. Oh, oke, dari Kopdit Pak Titi Said. Oke, terima kasih ya untuk Bapak Ibu yang sudah ikut serta nih dalam kuis pada siang hari ini. Selamat pada para pemenang ya untuk mendapatkan hadiah dari kami. Untuk teknis hadiahnya akan kami hubungi lebih lanjut oleh tim Sakti. Bagi Bapak Ibu yang berkenan nantinya untuk mengundang tim Sakti di acara RAT bisa menghubungi kami via WhatsApp. Kami siap untuk menjadi fasilitator ataupun sosialisasi di acara langsung mengenai aplikasi digital Sakti. Kami juga tersedia apabila Bapak Ibu mau dijadwalkan agenda khusus untuk presentasi via Zoom. Baik Bapak Ibu dapat kunjungi sosial media kami dan dapatkan informasi menarik via Sakti. Bapak Ibu bisa cek link sosial media yang sudah kami share oleh tim Sakti di kolom chat Zoom. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah tidak terasa kegiatan bincang-bincang Sakti pada siang hari ini telah sampai ke penghujung acara. Semoga dari penyampaian Bapak Endro Puji bisa bermanfaat dan membantu Bapak Ibu untuk memiliki gambaran mengenai praktek penerapan digitalisasi koperasi konsumen serta sektor real. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampai kita ke penghujung acara. Kita ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Semoga kita bisa berjumpa kembali di kegiatan berikutnya. Saya mewakili tim Sakti serta Bapak Endro Puji, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.